Nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Ini pertama ini. Kita dulu pernah melakukan dosa, mulai dari dosa yang kecil sampai dosa besar, sampai dosa yang disengaja maupun nggak sengaja, sampai dosa yang dilakukan terang-terangan, sampai dilakukan diam-diam. Tapi kita mudah melupakan dosa di masa lalu itu. Itu ciri celaka yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Orang yang mudah melupakan dosa-dosanya di masa lalu, seakan-akan dia tidak sadar bahwa punya masa lalu yang kelam, seakan-akan dia tidak sadar bahwa punya masa lalu yang suram. Mudah lupanya dia terhadap dosa masa lalu akan membuatnya sulit untuk memohon ampun kepada Allah, akan membuatnya sulit bertaubat kepada Allah. Kenapa? Lupa. Nggak ingat dulu lagi kalau kita pernah berzina, kalau karena kita pernah makan riba, kalau kita pernah berjudi. Apalagi berjudi, Pak. Na'udzubillah. Saya baca berita itu merinding. Hari ini orang Indonesia itu sebanyak 250.000 lebih aktif main judi online. 250.000 loh orang Indonesia. Dan tebak berapa uang yang mengalir di judi online? Sebanyak 250.000 orang, berapa? 270 triliun. Coba, 270 triliun. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata beberapa yang aktif di judi online itu orang-orang yang menerima bansos. Astagfirullah. 270 triliun. Bahkan salah satu yang aktif itu warga-warga negara Indonesia yang menerima bansos. Artinya orang nggak mampu. Orang nggak mampu tapi bisa main judi. Itu gimana logikanya itu? Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah setiap kita pasti punya dosa. Pasti itu. Jangankan Bapak Ibu yang mendengar, bahkan yang sedang berbicara ini, kita duduk di atas di sini, yang lain duduk di bawah, kita di kursi sementara yang lain lesehan, itu bukan karena kami yang paling sempurna, bukan. Bukan karena kami yang paling suci, tidak ada dosa, tidak. Kita semua berdosa. Tapi yang paling celaka kata Nabi adalah yang mudah melupakan dosanya di masa lalu. Sebab apa? Pertama, dia pasti nggak mau bertaubat. Yang kedua, dengan dia mudah melupakan dosa di masa lalu, dia pasti ada rasa di dalam hatinya merasa lebih baik dibanding orang lain. Padahal baru sholat jamaah beberapa hari sudah mandang tetangga kita, nggak sebaik saya dia. Kalau saya berangkat ke masjid Baitus Salam rajin, dia tidak ke masjid. Masih solih saya lagi. Padahal dulunya kita bermaksiat dengan tetangga kita dengan jenis maksiat yang sama. Bahkan mungkin dilakukan bersamaan. Dan kalau kita mudah melupakan dosa di masa lalu nih jamaah, kita akan mudah menjudge orang, mudah menvonis orang. Misal, kita dulu penjudi. Tapi kita dulu lupa bahwa kita pernah melakukan judi di masa lampau itu. Sekarang ketika kita lihat penjudi, seakan-akan, oh dasar penghuni neraka, oh dasar. Jadi seakan-akan kita dulu tidak pernah melakukan dosa yang sama. Padahal dulu kita persis kayak dia. Ketika orang melakukan maksiat langsung kita vonis, oh ini dosa nggak akan dapat ampunan ini dari Allah. Padahal dulunya kita melakukan dosa yang sama. Itulah mengapa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Setiap manusia pasti punya salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat. Tapi orang bertaubat itu kan karena sadar bahwa dia punya salah, punya dosa. Kalau dia nggak sadar, gimana caranya mau taubat? Itulah mengapa kata para ulama, Allah itu lebih senang dengan pendosa yang ingat dosanya dibanding ahli ibadah yang mengingat ibadahnya. Saya ulang,
Allah itu lebih senang kepada pendosa yang ingat sama dosanya dibanding kepada ahli ibadah yang ingat kepada ibadahnya. Kenapa? Karena kalau kita selalu ingat kepada dosa kita, apa yang terjadi? Kita akan selalu merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, baru hari ini rajin sholat. Ya Allah, padahal dulu selamanya bermaksiat. Ya Allah, padahal dulu melakukan salah ini. Selalu merasa diri hina di hadapan Allah. Dan itu baik. Selalu merasa rendah di hadapan orang lain. Ya Allah, dia udah ahli ibadah, dia orangnya soleh, dia taat, sementara saya siapa? Nah, itu baik daripada orang yang ahli ibadah dan dia membanggakan ibadahnya. Oh, saya nih kalau bicara tentang sholat, jangan ngomong sama saya. Saya ini udah ahlinya sholat. Kalau bicara tentang sedekah, jangan bilang saya. Ini karpet Baitus Salam ini yang nyumbang saya nih, misalnya lah. Jangan bicara tentang bacaan Al-Quran. Di perumahan ini nggak ada yang lebih fasih dibanding saya. Maka kata Rasulullah, pertama, nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Cara menyelamatkannya adalah sebaliknya. Apa sebaliknya? Yaitu dzikrudz dzunub al-madiyah, mengingat dosa di masa lalu. Karena kita baru akan taubat kepada Allah kalau ingat dosa di masa lalu. Kita akan kembali kepada Allah serius beribadah kalau kita ingat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu pasti, itu pasti. Bahkan seringkali orang yang masa lalunya paling kelam, itu biasanya ketika diberi hidayah sama Allah, itu solihnya luar biasa. Itu solihnya luar biasa. Saya masih ingat dulu di Jabal Arafah, mudah-mudahan dimanapun beliau berada Allah jaga kesehatannya. Preman. Udah beberapa kali kasus pembunuhan. Yang megang Hotel Pasifik di Jodoh. Oh, preman lah pokoknya. Siapa yang nggak kenal sama beliau? Begitu Allah kasih hidayah, rumahnya di Palm Spring, salat subuh di Masjid Jabal Arafah. Salat subuh. Kalau maghrib dah biasa orang ke masjid. Isya dah biasa orang ke masjid. Zuhur asar dah biasa. Tapi kalau subuh ke masjid, wah, hebat. Ini subuh, berangkat dari Palm Spring, salat subuh di Masjid Jabal Arafah. Dulunya pembunuh, dulunya narkoba, dulu segala jenis maksiat itu dilakukan. Orang dia yang pegang kawasan. Tapi begitu insya Allah, tawadhu'nya luar biasa. Tunduknya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Kenapa? Mengingat dosa-dosa di masa lalu sehingga muncul semangat memperbaiki diri. Kita selama ini lemah untuk memperbaiki diri sebab lupa terhadap dosa-dosa di masa lalu. Oleh karenanya taubat nggak ada, istighfar nggak ada, menambah amal saleh nggak ada. Kenapa? Kita bukan pelaku dosa.